Wa ma salabu, berarti bukan Nabi Isa yang disalib. Mereka tidak menyalibnya. Walakin syubbiha lahum, tapi Allah serupakan untuk mereka. Yudas Iskariot yang berkhianat kepada Nabi Isa alaihissalam memberitahukan di mana Nabi Isa bersembunyi. Allah rubah wajahnya menjadi Isa bin Maryam. Banyak dusta di tengah-tengah umat manusia. Memutarbalikan fakta. Ya, apa yang Allah katakan A, dia katakan B. Apa yang Allah katakan sesuatu itu dibikin yang terbaliknya. Dan Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita bahwa tentang Dajjal dengan tipu dayanya, Dajjal Rasulullah mengatakan, dijelaskan oleh Rasulullah, Dajjal akan datang kepada kalian. Sayati alaikum Dajjal, wa kana fi yaminihi syai'un kalma, wa huwa ya'taqidu li anna jannatukum. Wa kana fi shibalihi syai'un kan-nar, wa huwa ya'taqidu yazmu li annaha narukum. Dajjal akan datang ke tengah-tengah kalian di mana dia akan membawa sesuatu di tangan kanannya mirip air dan dia mengatakan itu surga kalian. Bohong, itu bukan surga kalian kata Rasul. Itu adalah neraka kalian. Apa yang dikatakan Dajjal surga itu adalah neraka. Dan apa yang Dajjal katakan sesuatu di tangan kirinya mirip api itu adalah neraka, itulah surga kalian. Ya. Ambillah apa yang kau lihat api di tangan kirinya, niscaya kalian akan masuk ke dalam surga. Nah, Rasulullah mengatakan demikian ini adalah tentang kiasan Bapak Ibu, sistem, dan itulah fitnah Dajjal di zaman kita hari ini insyaallah. Baik, kita selesaikan dulu Dajjal di zaman dulu, nanti kita sambungkan dengan fitnah Dajjal zaman sekarang. Lanjut Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya yakin, saya tahu Bapak Ibu, saya dapat informasi kalau Bapak Ibu tadi ada yang saum Bapak Ibu. Ada yang saum tidak Bu? Ada yang saum. Ada berapa orang yang saum? Ya, maksud saya karena ini materi yang cukup luas, jadi mohon maaf saya meminta waktu agak cukup panjang Bapak Ibu. Tidak apa-apa? Ya, paling maksimal 45 menit Bapak Ibu. Boleh Bapak Ibu? Laparnya bisa ditahan? Lanjut Bapak Ibu ya? Baik. Nah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, fitnah Dajjal yang pertama di zaman Nabi Musa alaihissalam adalah menyesatkan kaumnya, kaum Bani Israel. Padahal ada Nabi Harun, kakak Nabi Musa alaihissalam di sana. Itu pengaruh Nabi Harun kalah, sehingga mereka berhasil ditipu daya oleh Samiri. Samiri memerintahkan Bani Israel yang ada di sana mengumpulkan perhiasan mereka. Kemudian dibuatkan sebuah kuali, dipanaskan dengan api kayu bakar, kemudian dinyalakan. Di atas kayu bakar itu kuali tadi dimasukkan cairan tertentu, dipanaskan. Nah, perhiasan-perhiasan emas, perak, perunggu apapun dimasukkan ke dalam kuali tadi, kemudian dikeluarkan dalam bentuk patung anak sapi. Mendengar itu Nabi Musa marah. Faraja'a Musa ila qaumini ghadbanan asifa. Kembalilah Musa pada kaumnya dalam keadaan marah berlapis-lapis. Ditarik itu jenggot Nabi Harun, itu kakaknya sendiri, ditarik jenggotnya. Kenapa kamu biarkan mereka menyembah patung anak sapi itu? Ya. Aku kalah, aku bukan tidak mengingatkan mereka. Jangan kau tarik jenggotku ya. Jenggotku nanti habis, nanti copot semua. Itu jenggot saya udah cuma segini Pak ya. Kalau Bapak yang di sana jenggotnya tebal. Ya. Aku sudah mengatakan pada mereka sesuatu, tapi mereka lebih mendengar kata-kata Samiri. Bahkan dengan tipu dayanya, dia berhasil memasukkan angin ke dalam patung anak sapi tadi, sehingga patung anak sapi itu bisa berbicara. Akulah Tuhannya Musa, dan Musa telah lupa kepadaku. Patung anak sapi itu berbicara. Padahal Samiri melakukan tipu daya itu dengan sihir, Bapak Ibu. Dia memperdayakan jin untuk masuk, atau Samiri menggunakan jin dan membuat angin yang masuk dari anus patung anak sapi tadi keluar dari mulut seperti suara, dan suara itu dibikin mirip dengan apa yang dikatakan manusia, jin tadi. Aku adalah Tuhannya Musa dan Musa telah lupa kepadaku. Maka sujudlah mereka. Sebagian besar dari mereka sujud menyembah patung anak sapi itu. Patung anak sapi itu diambil oleh Nabi Musa. Dalam keadaan marah dilemparkan oleh Nabi Musa. Jatuhlah ke dinding itu. Maka Bapak Ibu melihat ini adalah asli bekasan dari patung anak sapi. Ada yang mengatakan patung anak sapi itu nempel sehingga seperti inilah hasilnya. Terlihat patung anak sapinya Bapak Ibu? Ini adalah patung anak sapi. Ini saya langsung foto dengan kamera saya di lembah tua. Inilah lembah di mana Allah menyapa Nabi Musa secara langsung.
Disinilah Nabi Musa mendapatkan wahyu pertama, Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu Rasulullah Ta'ala, ini kita lihat, ini kepalanya, ini telinganya, ini matanya, ada kelihatan matanya ya? Ini mulutnya, leher, ini kaki depan, nah ini ekornya, ini kaki belakang. Jadi ini sebetulnya nempel saja. Bayangkan sebesar ini diangkat oleh Nabi Musa. Nabi Musa memiliki tenaga 10 kali lipat dari tenaga laki-laki yang paling kuat. Nabi Musa 10 kali lipatnya. Jadi kalau ada MMA, Nabi Musa pasti menang terus. Baik, lanjut Bapak Ibu. Nah, ada di sini. Ya, tempat yang suci bagi umat Islam, ini adalah Lembah yang dinamakan Lembah Tua. Di sinilah Allah Subhanahu wa taala mendekat kepada Nabi Musa alaihissalam, memberikan wahyu pertama kepada Nabi Musa, dan di sini tempat di belakang kami Bapak Ibu. Ini kalau jalan ke sini kita sampai kepada sebuah gereja biara, dan di gereja itu ada pohon yang dulu menyala. Disitulah Allah bersabda langsung berfirman langsung kepada Nabi Musa. Ya, pohon itu ada di dalam biara. Kemarin kami ke sana bulan Januari, biaranya ditutup karena memang sedang ada acara. Kami tidak bisa masuk. Tadinya kalau memang tidak ada acara, kami biasa minta izin untuk melihat langsung pohon yang dulu menyala, dan Allah berfirman kepada Nabi Musa secara langsung di lembah itu. Ya, insya Allah bulan bulan September, mana istri saya? Bulan September ya. Tadinya bulan Juli kami akan kembali ke Palestina, Mesir, dan juga Jordan. Mudah-mudahan Bapak Ibu ada yang berminat sholat Masjidil Aqsa dan berziarah ke tempat-tempat seperti ini, silakan Bapak Ibu. Seperti yang saya lakukan ketika kami belajar langsung di negeri para Nabi dan Rasul. Belajar Islam di negeri para Nabi dan Rasul. Baik Bapak Ibu dan SWT. Nah, menariknya Allah perintahkan pada Nabi Musa untuk Bani Israel bertaubat. Taubatnya yang menyembah patung anak sapi dibunuh. Melihat temannya dibunuh, maka yang lain tidak mau dibunuh. Berkelahilah, berperanglah, saling tusuk, dan ada yang terbunuh dari mereka yang beriman. Maka Nabi Musa mengangkat tangannya, ya Allah, ya, betapa berat fitnah yang kau diberikan, ujian yang kau berikan pada kaumku ini, ya Allah. Jika kau biarkan hukum ini dijalankan, maka habislah umatku. Lalu siapa yang menyembahmu, ya Allah, dari umatku ini? Maka hukuman itu dihentikan. Yang menyembah patung anak sapi yang gugur, Allah terima taubatnya. Allah ampuni dosa-dosanya. Yang beriman, yang gugur karena ditusuk. Nah Bapak Ibu, sementara Samiri biang keroknya diusir sama Nabi Musa alaihi salam. Jamaah, masuk di akal tidak? Yang disesatkan saja taubatnya dibunuh, lalu kok biang keroknya diusir oleh Nabi Musa tidak dibunuh? Ada yang tahu jawabannya Bapak Ibu? Yang bisa jawab dapat hadiah umroh gratis. Berangkat ketemu di pintu Masjidil Haram, pulang ketemu di Rumbai. Gratis ya. Karena yang bunuhnya bukan Nabi Musa alaihi salam, tapi siapa? Nabi Isa alaihi salam di akhir zaman. Makanya cukup diusir saja sama Nabi Musa, tidak dibunuh. Kenapa Nabi Musa mengusirnya? Nabi Musa tahu, diberitahu sama Allah, Musa, itulah fitnah ujian bagimu dan kamu tidak boleh menyentuhnya. Maka apa kata Nabi Musa alaihi salam? Ya. Ini kata Nabi Musa. Qala, berkatalah Musa kepada Samiri, "Fadhhab, idhab, pergi kamu. Fa inna laka fil hayati an taqula la misasa." Sesungguhnya hakmu di muka bumi ini adalah berkata kepada manusia, jangan kau sentuh aku, jangan kau sakiti aku. Ketika aku membuat makar, jangan kau serang aku, maka aku akan menyerangmu dan menghancurkanmu. Makanya fitnah ini, kata Rasulullah SAW, kalau tidak kuat menghadapi fitnah Dajjal, tinggalkan, berlari, jangan mengikutinya. Jangan berada di mana terjadinya fitnah itu. Kalau kamu tidak bisa merubahnya, hijrah, tinggalkan. Karena siapapun tidak akan mampu kecuali Nabi Isa alaihissalam. Andai dia muncul di zamanku, aku akan mematahkan dia dengan hujahku, kata Rasulullah SAW. Bapak Ibu, sekali lagi, fitnah pertama yang tipu daya pertama yang Dajjal lakukan di zaman para Nabi dan Rasul, menyesatkan manusia dari menyembah Allah. Artinya menyesatkan manusia dari tauhid. Hari ini pun sama. Inilah gambaran fitnah Dajjal yang diungkapkan Rasulullah di dalam 10 ayat pertama surat Al-Kahfi. Ya, maka ketika kita membaca surat Al-Kahfi 10 ayat pertama, kita pahami ayat-ayatnya, makna-maknanya, maka kita akan tergambar, oh inilah gambaran fitnah Dajjal di zaman para Nabi dan Rasul. Adapun 10 ayat terakhir
adalah gambaran fitnah Dajjal di zaman kita hari ini. Akan kita bahas di akhir ceramah saya. Oleh karena itu, jangan kemana-mana, tetap bersama saya setelah yang satu ini. Lanjut Bapak Ibu. Ada iklannya? Oh tidak ada. Lanjut berarti Bapak. Ya baik. Jadi kenapa diusir sama Nabi Musa? Karena bukan Nabi Musa yang membunuhnya. Siapa? Nabi Isa AS. Kapan? Nanti kita sampaikan, kita bahas. Baik, Bapak Ibu SWT. Maka mengembaralah dia ke zaman para nabi, masuk ke zaman para nabi, menyesatkan kaumnya dari menyembah Allah Azza wa Jalla. Dalam satu pengembaraannya, dia sampai ke segitiga Bermuda. Pernah mendengar segitiga Bermuda, Bapak Ibu? Kenapa dia sampai ke segitiga Bermuda? Dia berkeliling dunia dengan membuat perahu, dengan kecerdasannya. Dia bikin kapal laut, dia bikin perahu pinisi, dia bikin layar. Dengan kecerdasannya, banyak manusia yang terpengaruh dan menjadi pengikut Dajjal. Maka dia mengembara, sampailah pengembaraannya ke lepas pantai Atlantika, ya. Samudra Atlantik. Dan dia Atlantik apa Pasifik Bapak Ibu? Atlantik ya, Samudra Atlantika. Disinilah ada singgasana iblis yang terbuat dari cahaya. Ya, ada di ini Miami, Florida, ini Pulau Bermuda, dan ini Puerto Rico. Konon apabila ada kapal laut lewat sini, kapal selam lewat sini, kapal terbang lewat sini, hilang. Ya, sebetulnya tidak hilang, mereka ada di situ. Ini mirip dengan ketika anak kecil yang hilang di waktu maghrib ketemu subuh, Bapak Ibu. Padahal dia ada di rumah kita, di halaman. Dia bisa melihat kita, kita tidak bisa melihat dia. Ditutup dengan cahaya, kristalisasi cahaya, tanda petik seperti itu. Nah, begitulah singgasana iblis. Dajjal sampai di sini, bertemulah dengan iblis la'anatullah alaihim. Oh, gembira iblis Ajazil ketika bertemu dengan Samiri. Apa kata-kata iblis? Come here Sam, namanya Samiri kan? Dipanggilnya Sam. Come here Sam, come here Sam. Ta'al ya Sam, ta'al. Ini adalah hari yang aku tunggu-tunggu sejak aku diturunkan oleh Allah dari surga ke dunia, di mana aku dipertemukan dengan saudara kembarku. Sekali lagi Bapak Ibu, ini kata-kata iblis menyambut Dajjal. Hari ini adalah hari yang aku tunggu-tunggu sejak aku diturunkan dari surga ke dunia, di mana aku dipertemukan dengan saudara kembarku. Kok kenapa iblis mengatakan Dajjal saudara kembar? Satu, sama-sama dilahirkan di negeri yang diazab Allah. Ajazil adalah bangsa jin dari suku Al-Haris di muka bumi. Dihancurkan suku Al-Haris, dia masih bayi. Diselamatkan oleh malaikat Jibril, dibawa ke alam malakut, hiduplah bersama para malaikat. Selama dia hidup takwa luar biasa, kalah para malaikat. Jibril hampir kalah takwanya, tapi dia merasa paling hebat. Dia tidak mau sujud pada Nabi Adam, disebut iblis. Samiri sama, dilahirkan di Samirah, diazab Jibril, diselamatkan ketika masih bayi. Kalau Ajazil diselamatkan ke alam malakut ketika masih bayi, dipelihara Jibril. Kalau Samiri dibawa ke pulau Sokotra, dipelihara juga oleh malaikat Jibril. Jadi dipelihara oleh sosok yang sama, ayah angkat yang sama. Siapa? Jibril. Seolah-olah dia menjadi saudara. Sama-sama berumur panjang, sama punya kelebihan dan kehebatan, dan sama-sama mengaku Tuhan. Dialah iblis dan Dajjal. Ini handshake of Illuminati. Simbolnya begini. Siapapun yang mengangkat tangan seperti ini, artinya dia komitmen pada iblis dan Dajjal. Betul Bapak Ibu, kita lihat sama-sama tayangannya. Jangan kemana-mana, tetap bersama saya setelah yang satu ini. Tuh, kembali ke zaman dulu Bapak Ibu. Bisa diikuti Bapak Ibu? Jamaah. Bisa diikuti jamaah? Baik. Sebelum pertemuan ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebetulnya Nabi Samiri itu bertemu dulu dengan Nabi Isa alaihissalam. Ya, bertemu dulu dengan Nabi Isa alaihi salam. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah mohon maaf jadi saya harus detail menyampaikannya. Bagaimana kok tiba-tiba bisa bertemu dengan Nabi Isa alaihissalam? Bapak Ibu bersabar Bapak Ibu ya. Lanjut Bapak Ibu. Masya Allah, semangat ya Bapak Ibu. Sampai subuh. Siap, ditagih sampai subuh Bapak Ibu.
Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah Masjidil Aqsa, Bapak Ibu. Kiblat kita yang pertama. Ya, kiblat para nabi dan rasul Allah. Ini adalah masjid yang kedua dibangun di muka bumi oleh Nabi Adam alaihissalam di bawah bimbingan malaikat Jibril. Ya, disinilah dilahirkannya 1.500 nabi dan rasul, termasuk Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa alaihi salam dilahirkan di Jericho Ariha, tidak jauh dari Masjidil Aqsa, kurang lebih sekitar 20 menit atau 35 menit Bapak Ibu, antara itulah, setengah jam atau 3/4 jam dari Masjidil Aqsa ke Ariha Jericho, bukan Bethlehem. Nah Bapak Ibu, Nabi Isa alaihissalam setelah lahir dibawa ke sini oleh Siti Maryam. Nah Bapak Ibu, di bawah lantai ini ada Masjid Marwani, pintunya bisa ada tangga atau ke bawah sini dan ke sudut. Nah di bawah sudut ini, di dalam itu ada mihrab Siti Maryam. Nabi Isa alaihissalam dibesarkan di sini. Dia lahir seberbarengan dengan lahirnya Nabi Yahya putra Nabi Zakaria. Maka mainlah di sini. Ketika Nabi Isa alaihissalam main di sini, para pendeta Sanhedrin Yahudi, mereka melakukan sebuah konspirasi besar, tipu daya. Dan ini merupakan bagian dari tipu daya Dajjal di zaman Nabi Isa alaihissalam. Kalau tadi di zaman Nabi Musa, sekarang dia masuk ke zaman para nabi, sampai ketemu dengan Nabi Zakaria, Nabi Yahya, dan Nabi Isa. Wah, dipelajarilah kebiasaan para orang-orang Yahudi. Dibikinlah hasutan. Apa hasutannya? Bahwa ayat-ayat Taurat tidak sesuai dengan zaman saat itu. Jadi kalau ada yang mengatakan hari ini Quran sudah tidak relevan, zaman dulu juga sudah ada Bapak Ibu, Taurat sudah tidak relevan. Itulah yang dilakukan oleh para pendeta Sanhedrin. Maka apa yang mereka lakukan? Yuharifunal kalima ammawadih. Ini tipu daya Dajjal zaman saat itu. Mereka menghapus satu ayat dari tempatnya. Summa yaktubuna al-kitaba bi aydihim. Lalu mereka menuliskan ayat dengan tangan mereka sendiri, mengganti dari ayat Allah tadi. Summa yaquluna hadza min indillah. Lalu mereka mengatakan ini datang dari Allah, wa ma huwa min indillah, padahal dia bukan datang dari Allah. Maka disampaikan Taurat palsu itu. Nah, yang tahu kalau itu bukan Taurat siapa? Saat itu ada Nabi Zakaria, ada Nabi Yahya, ada Nabi Isa alaihissalam. Siapa? Nabi Isa alaihissalam. Buka surat Ali Imran, Allah tidak hanya mewahyukan Injil kepada Nabi Isa alaihissalam, tapi juga Allah mengilhamkan Taurat kepada Nabi Isa alaihissalam. Kenapa? Karena Allah Maha tahu Dajjal menghasut pendeta Sanhedrin untuk merubah Taurat dari tempatnya. Maka Nabi Isa yang membersihkannya. Oh, wailun lakum, celaka kalian, kata Nabi Isa. Saat itu Nabi Isa baru 7 tahun. Adik usianya berapa, Dek? 10 tahun. Oh, 10 tahun, Dek. Wah, dia harus banyak makan, Dek. Biar 10 tahun badannya besar. Ada yang baju hitam berapa tahun, Dek? Oh, 10 tahun ya. Ada yang baju hijau 11 tahun. Ada yang 10 tahun bisa berdiri. Atau ada ini bisa berdiri. Ini 10 tahun ya. Ada. Bapak Ibu sebesar ada ini nih. Sebesar 2 ada ini. Ada coba berdiri, Dek. Nah, Nabi Isa alaihissalam ini 10 tahun. Di bawahnya atau sekitaran inilah 10 tahun ya, 7 tahun lah. Berarti di bawah mereka kan. Bersama Nabi Yahya sedang main. Udah, Dek, duduk lagi, Dek. Makasih, Dek. Ya. Loh, dia bilang Taurat. Hah, itu bukan Taurat demi Allah. Kalian telah mendustakan Allah. Mendustakan ayat-ayat Allah. Taurat tidak begitu. Taurat yang kau maksud tentang itu adalah ayatnya ini. Disampaikan sama Nabi Isa alaihissalam. Oh iya, nak. Siapa kamu, nak? Aku Isa bin Maryam. Aku utusan Allah. Aku diberikan ilham dengan Taurat. Oh iya benar, nak. Maaf saya lupa. Kata pendeta Sanhedrin. Ceramahnya di sini Bapak Ibu. Di Masjidil Aqsa. Di sekitar sini nih. Ini Masjidil Aqsa demi Allah. Inilah tempatnya. Di sekitar, atau dia keluar. Dikejar sama diikuti sama Nabi Musa.
Setiap pendeta Sanhedrin ceramah tentang Taurat palsu dibantah oleh Nabi Isa AS. Maka lama-lama kumpullah para pendeta Sanhedrin. Kumpul. Ini anak kecil kalau kita biarkan lama-lama tekor kita. Ketahuan kita telah merubah Taurat. Gimana caranya? Bunuh anak ini. Loh, kita pesuruh Tuhan. Nggak mungkin kita membunuh, apalagi dia Nabi dan Rasul Allah. Nggak mungkin kita mengotori tangan kita dengan darah para Nabi dan Rasul. Gampang. Kita kan profesional dalam merubah undang-undang. Salah ngomong saya, maaf Pak. Keseletot ya. Jangankan undang-undang dasar 45, kitab Allah mereka rubah, apalagi undang-undang. Aman? Kita kan sudah terbiasa mengarang ayat-ayat palsu. Jadi gimana? Kita bikin ayat-ayat palsu. Apa? The confusing of God. Tuhan bingung. Dibikin karangan dongeng Tuhan bingung. Apa maksudnya? Ketika Nabi Adam memetik buah pohon kayu, disinilah terlihat kongsi antara iblis dan Dajjal. Demi Allah, iblis tidak bisa sempurna menyesatkan manusia. Kenapa? Karena dia tidak terlihat kan. Bagaimana iblis, setan, jin ini bisa menyesatkan kita sempurna? Kalau tidak berwujud, maka dia butuh sosok yang menjadi kembaran dia seutuhnya. Ketemulah Samiri. Maka Samiri, baik iblis ataupun Dajjal, baik Ajazil ataupun Samiri, sempurna tipu dayanya ketika mereka bertemu di segitiga bermuda. Nanti kita lihat konspirasi yang mereka buat. Hari ini kita berada dalam konspirasi itu. Itulah fitnah Dajjal. Sebelum nanti Dajjal sosoknya keluar. Ada fitnah Dajjal, ada Dajjalnya yang keluar. Lanjut Bapak Ibu. Bisa bersama saya ya masih? Nah, sampai usia Nabi Isa alaihissalam 12 tahun, mereka membuat tipu daya ini. Apa? Ketika Tuhan akan menghukum Adam, Tuhan berpikir, aduh Adam ini manusia. Kalau aku sentil alam semesta saja hancur, apalagi Adam. Maka Tuhan bingung, hukum jangan. Nah, ketika bingung itulah Jibril, dalam tulisan Old Testament, New Testament itu Gabriel ditulisnya. Gabriel, ya di Argentina ada pemain sepak bola Gabriel Batistuta, itu kalau bahasa Arabnya Jibril Batistuta. Gabriel, Jibril, Tuhan, Engkau pernah mengutus aku ke Nazaret, Palestina. Di sana ada seorang wanita suci, anaknya Imran, Maria. Ya, dia tidak pernah melakukan perbuatan dosa, selalu hidupnya hanya untuk ibadah kepadamu. Di mana dia berada? Siapa namanya? Maryam. Masa Tuhan tidak tahu? Nanya sama Jibril. Ini kesesatan para pendeta Sanhedrin. Tipu daya iblis, iblis dan Dajjal di sana. Nah, lihat cerita Bapak Ibu. Ya. Jibril, katakan kepada Maryam, aku akan meniupkan ruhku agar aku lahir dari rahimnya sebagai penebus dosa manusia. Tuhan berpikir jangan Adam yang dihukum, aku saja yang dihukum. Aku Tuhan itu immortal, tidak mati. Berarti aku harus berwujud menjadi manusia. Jibril, catat, Tuhan akan berwujud menjadi manusia. Itulah kalimat ilahul mubasyar, dan inilah yang terjadi di zaman Ashabul Kahfi. Di zaman Ashabul Kahfi, para raja-raja Romawi mereka mengaku Tuhan. Sampai Ashabul Kahfi mengatakan, kamu bukan Tuhan, hai Adrianus. Kamu manusia biasa seperti saya. Subhanallah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, inilah fitnah Dajjal di zaman Nabi Isa alaihi salam. Bapak Ibu, ada kemudian Nabi Isa alaihi salam. Mana tadi Bapak Ibu? Ya. Difitnah oleh para pendeta Sanhedrin bahwa Nabi Isa adalah Tuhan yang menjelma menjadi manusia, lahir dari Siti Maryam yang suci untuk menebus dosa manusia. Jangan Adam yang dihukum, saya saja Tuhan yang dihukum sebagai perwujudan manusia untuk menebus dosa. Nah, dari situlah lahir Yesus Kristus, lahir untuk menebus dosa manusia. Maka harus ditebus dengan digantung di tiang salib, Bapak Ibu. Dari sinilah cerita itu bermula. Ini fitnah bukan Bapak Ibu? Ini tipu daya siapa? Tipu daya iblis dan Dajjal.
Maka Nabi Musa faham beliau akan ditangkap dan dibunuh dan disalib. Maka Nabi Musa pergi mengembara dari satu kota, meninggalkan Masjidil Aqsa tadi, Bapak Ibu. Meninggalkan Masjidil Aqsa. Pergi mengembara. Setiap kaum didatangi. Kalian sibuk memancing ikan, tapi kalian lupa untuk bekal kalian di akhirat. Siapa engkau nak? Kok engkau bisa berbicara begitu? Anak kecil usia 12 tahun. Nabi Isa alaihissalam berdakwah pada mereka. Aku Isa bin Maryam, aku utusan Allah. Berimanlah mereka, ya. Maka di antara mereka ada yang bernama Barnabas, ada yang bernama Yakobus, ada yang bernama Zarnab bin Banala. 12 orang menjadi pengikut Nabi Isa alaihissalam, disebut Hawariyun. Nabi Musa melakukan mujizat. Ada orang buta sejak lahir diusap. Bismillahirrahmanirrahim. Masaha yamsahu masihun. Maka Nabi Isa sejak itu dikenal bergelar Al-Masih. Menyembuhkan dengan cara mengusap. Masaha yamsahu masihun. Dari situlah gelar Al-Masih. Ada yang berpenyakit belang, sopak diusap, sembuh lagi. Banyak yang beriman hingga ringkas cerita. Bapak Ibu Ta'ala, mereka menjadi pengikut Nabi SAW sampai di titik terakhir Nabi Isa alaihissalam merasakan ada tipu daya yang makin dekat dari fitnah Dajjal. Dajjal saat itu berganti nama dari apa nama Dajjal? Siapa Bapak Ibu? Nama Dajjal yang asli tadi siapa Bapak Ibu? Samiri, berganti nama menjadi Yudas Iskariot. Di zaman Nabi Musa bernama Samiri, di zaman Nabi Isa alaihissalam dia berganti nama menjadi Yudas Iskariot. Ringkas cerita Bapak Ibu. Nah, Nabi Isa alaihissalam merasakan, wah, si Yudas dia makin bersemangat untuk melakukan tipu daya. Tiba-tiba Allah memberikan perintah pada malaikat Jibril untuk menyatakan Allah akan mengangkat Nabi Isa alaihissalam. Ya. Nabi Isa alaihissalam belum paham kenapa Nabi Isa akan diangkat Allah. Tiba-tiba datanglah kaumnya. Waidunada. Celakalah kita. Tuhan, aku melihat Raja Herodes, Raja Romawi Herodes dan tentara Romawi dihasut oleh para pendeta Sanhedrin membawa 13 salib. Salib yang pertama besar itu untuk Anda, yang 12 untuk menyalib kami semua. Kayaknya kita harus bersembunyi. Betul, kita harus bersembunyi. Oh, itu rupanya kenapa Allah mengatakan akan mengangkat Nabi Isa. Jadi Nabi Isa sudah paham, beliau akan diangkat oleh Allah ke sisinya dalam keadaan wafat, dalam keadaan tidur. Maka pada saat itu Allah berfirman kepada Nabi Isa alaihissalam, ya Isa inni ya Isa inni mutawafika wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka minal ladina kafaru wa jailul ladina tabuka fawqa ladina kafaru ila yaumil qiyamah. Ingatlah Muhammad ketika Allah berfirman, hai Isa, sesungguhnya aku akan mewafatkan kau. Oh, Nabi Isa diwafatkan Allah dulu. Wa rafa'uka ilayya, dan aku akan mengangkatmu ke sisiku. Oh, berarti Nabi Isa sekarang sedang wafat di sisi Allah. Apa arti wafat Bapak Ibu? Nanti kita bahas. Wa mutahhiruka minal ladina kafaru, dan aku akan membersihkan namamu, dirimu dari orang kafir. Apa maksudnya? Akan Allah buktikan di akhir zaman. Yang bergelar Al-Masih bukan Dajjal, tapi Nabi Isa alaihi salam. Ya, berarti dia pendusta, dia berdusta di hadapan manusia tentang ketuhanan Nabi Isa sebagai Yesus Kristus sang penebus dosa. Inilah fitnahnya zaman dulu. Sekarang masih ada tidak? Masih ada. Gambarannya nanti saya perlihatkan. 10 fitnah Dajjal, 10 ayat terakhir surat Al-Kahfi terkait fitnah Dajjal di zaman kita yang nyambung dengan zaman dulu. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi Isa alaihissalam mengatakan, aku akan diangkat bertemu dengan Tuhanku. Tuhanku akan mengangkatku. Jibril mengatakannya kepadaku. Lalu siapa yang akan menolongku untuk menegakkan agama Allah ini? Man ansari ilallah, maka berkatalah Hawariyun, nahnu ansarullah, kamilah para penolong Allah. Kami yang akan melanjutkan dakwah kepada Allah. Maka kemudian bersembunyi mereka semua termasuk Nabi Isa alaihissalam. Ketika Nabi Isa alaihissalam bersembunyi itu, datanglah Herodes dengan tentara Romawi dan pasukan para pendeta Sanhedrin. Aku tahu kalian berada di sekitar sini, kata Herodes. Siapa yang mau memberitahukan kepadaku di mana Isa bin Maryam bersembunyi, aku akan mengangkatnya menjadi patih kerajaanku, dan aku akan memberikan kepadanya sepertiga harta kerajaan Herodes Pontius Pilatus. Si Yudas Iskariot dia tertarik. Wah,
Aku butuh kekuasaan untuk mempengaruhi manusia agar mengikutiku. Dan aku butuh harta kekayaan untuk keliling dunia. Pucuk dicinta ulang tiba. Isa bin Maryam ada di sana. Diam-diam dia keluar menemui Herodes. Wahai Herodes, aku tahu di mana Isa bin Maryam bersembunyi. Kamu ikuti Yudas. Tangkap dia. Aku ingin dia ditangkap hidup-hidup. Mari. Ketika berjalan menuju tempat di mana Nabi Isa alaihissalam bersembunyi, Bapak Ibu, apa kata Allah kepada Nabi Isa ini? Nabi Isa alaihissalam diwafatkan Allah, diangkat ke sisi Allah azza wa jalla. Nabi Isa ada tidak di tempatnya? Sudah diangkat ke langit. Maka ketika Yudas masuk, ada tidak Nabi Isa? Pelongok-pelongok dia di situ. Kemana dia? Di sini demo, di sana demo. Pelongok-pelongok kan? Salah ngomong lagi saya. Aman? Ya. Tadi Isa bin Maryam ada di sini, kemana dia? Nah, disitulah terjadi peristiwa ini, Bapak Ibu. Wa qaulihim, dan perkataan para pendeta Sanhedrin, inna, sesungguhnya kami qatalnal Masih Isa bin Maryam Rasulullah, kami telah membunuh Al-Masih Isa bin Maryam utusan Allah. Dibantah sama Allah. Wa ma qataluhu, mereka tidak membunuhnya. Berarti Nabi Isa tidak dibunuh kan? Wa ma salabu, berarti bukan Nabi Isa yang disalib. Mereka tidak menyalibnya. Walakin syubbiha lahum, tapi Allah serupakan untuk mereka. Yudas Iskariot yang berkhianat kepada Nabi Isa alaihissalam, memberitahukan di mana Nabi Isa bersembunyi. Allah rubah wajahnya menjadi Isa bin Maryam. Maka ketika Yudas keluar, tadi ada di sana, kemana ya? Kok nggak ada? Dia keluar menemui tentara Romawi. Dia sudah berubah menjadi, ditangkap tidak? Dialah yang ditangkap, dialah yang kemudian diikat di tiang salib, dipaku tangan dan kakinya. Ketika dia ditidurkan di salib besar itu, dia melihat Nabi Isa alaihissalam diangkat ke langit oleh malaikat Jibril. Di situ dia menyaksikan, dia yang menyaksikan seorang diri, si Yudas ini. Maka dia mengatakan, Eli Eli lama sabachthani, Tuhanku, Tuhanku, kenapa kau tinggalkan aku? Diaraklah dia ke Bukit Golgota, peristiwa Paskah. Herodes memegang Old Testament perjanjian lama di tangan kirinya, pedang di tangan kanannya. Itu pedang ditusuk-tusukan sambil membaca Old Testament, sambil mundur ke arah Bukit Golgota. Banyak tusukan pedang menusuk tubuhnya, darah bercucuran, diambil darahnya, diminum. Itu rukun agama Kristen, Ekaristi Holy Water, rukun kelima. Dari 7 rukun agama Kristen, agama Kristen, yang kelima, Ekaristi Holy Water, rukun meminum air suci. Ya. Banyak tusukan tadi membuat dagingnya terkelupas. Sekarang menjadi rukun ketiga agama Kristen tadi, Ekaristi Gusti Kudus, rukun memakan tubuh Tuhan. Luar biasa, tubuh Tuhan dimakan. Kenapa mereka meminum darah Nabi Yesus Kristus, memakan daging Yesus Kristus? Karena mereka yakin apabila ada bagian tubuh Yesus masuk ke dalam tubuhnya, mereka tidak akan disentuh api neraka. Ya, selesai kebaktian, ada pendeta memegang nampan, ada roti kecil, itu dibagi-bagikan, mereka berbaris jemaahnya sambil keluar dikasih roti. Haleluya. Gimana? Nggak tahu saya. Oh, ada tahu. Oh, ada tahu. Kok ada tahu? Ada dulunya Kristen? Oh enggak ada lihat di TV ya. Baik. Nah, dimakan. Bapak Ibu, di antara tusukan pedang itu menusuk mata kanan Yudas Iskariot. Bapak Ibu, disinilah terungkap siapa sebetulnya yang digantung di tiang salib. Siapa Bapak Ibu? Nih, coba lihat. Qala Abdullah, berkata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berdiri Rasulullah SAW finnas, di tengah-tengah manusia, fasna Allah, beliau memuji Allah, bima huwa ahlu, sebagaimana memang Rasulullah yang paling ahli memuji Allah. Summa dzakara Dajjal, kemudian Rasulullah bercerita tentang Dajjal. Ini sosoknya Bapak Ibu. Kalau disebut Dajjal berarti sosok manusia seperti kita. Kalau fitnah Dajjal, sistemnya tipu dayanya. Ya, baik. Faqala, maka Rasul bersabda di tengah-tengah manusia sambil berdiri, Ene ongzirokomo, aku peringatkan kalian dari bahaya Dajjal.
Wa ma min nabiyyin, dan tidak seorang nabi pun illa waqad anzarahu qaumah, melainkan telah mengingatkan tentang Dajjal pada kaumnya. Laqad anzarahu Nuh qaumah, dan sungguh Nuh telah memperingatkan tentang Dajjal pada kaumnya. Walakinni, nah ini yang menarik. Walakinni, akan tetapi aku, saqulu lakum, akan aku katakan kepada kalian, fihi, tentang Dajjal, qaulan, satu perkataan, lam yakulhu nabiyyun liqaumi, belum ada seorang nabi pun yang mengatakan pada kaumnya. Jadi hanya Rasulullah SAW yang tahu tentang Dajjal yang satu ini, tentang sisi yang satu ini terkait Dajjal. Semua nabi dan rasul tidak tahu tentang hal ini. Apa itu Bapak Ibu? Kita lihat. Ta'lamuna annahu a'war wa anna Allah laysa bi'awar. Kalian tahu bahwa sesungguhnya dia pecak mata kanannya dan Allah tidak pecak. Allahu Akbar. Ya. Cuma Rasulullah yang tahu kalau Dajjal pecak mata kanannya, jamaah. Jadi sejak Nabi Adam sampai Nabi Isa alaihi wassalatu wassalam, mereka tahu Dajjal itu matanya dua seperti kita, normal Bapak Ibu. Tidak satu di sini. Dari mana riwayatnya itu? Itu bohong. Gak ada riwayat Dajjal matanya satu di sini. Enggak Bapak Ibu. Dajjal itu diketahui para nabi dan rasul semuanya matanya dua, mengatakan Dajjal dua. Dan cuma Rasulullah yang tahu. Kenapa? Peristiwanya terjadi ketika Nabi Isa alaihissalam diangkat kan? Berarti Nabi Isa tidak tahu apa yang terjadi di bawah. Dan ini yang terjadi. Maka berita ini sampai pada Nabi yang berikutnya. Nabi setelah Nabi Isa, Rasulullah SAW. Salah satu tusukan pedang Yudas Iskariot menusuk salah satu tusukan pedang siapa? Herodes, Raja Romawi, menusuk mata kanan Yudas Iskariot. Terus mengatakan, faka'anna ainu ka'ainabah, matanya seperti anggur hitam, pecah matanya, jadi putihnya nggak ada. Nah jamaah, ya maka dialah yang digantung di tiang salib, dikuburkan dia. 3 hari 3 malam, Barnabas mengatakan pada teman-temannya, kepada Yakobus, pada Jarna bin Bara'ana, aku ingin membuktikan, penasaran. Kita lihat. Setelah 3 hari 3 malam ini, kalau kita gali ternyata dia masih hidup, berarti dia Dajjal. Umurnya nanti sampai akhir zaman. Tapi kalau dia sudah mati, berarti Yudas atau Samiri, dia manusia biasa seperti kita. Tengah malam itu digali kuburannya. Dan apa yang terjadi? Barnabas, Yakobus, Zarna bin Bar'ala, Hawariyun menyaksikan Yudas masih hidup. Sebelum digali, Allah kembalikan wajah Yudas kepada wajah Nabi Isa AS kepada wajah Yudas. Pergantian wajah itu terjadi memancarkan cahaya yang menembus ke kain kafan. Darah di wajahnya membentuk sketsa wajah Nabi Isa AS. Maka kita lihat semua gereja di seluruh dunia, Bapak Ibu, semua gereja di seluruh dunia itu memperlihatkan wajah Yesus yang sama kan? Untuk di Eropa dan di Asia berwarna seperti kita. Kalau di Afrika warnanya kulit hitam, wajahnya negro. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, kemudian dia diobati oleh Barnabas, Bapak Ibu. Diobati oleh Barnabas dan Zarna bin Bala oleh Hawariyun. Ditunggu saat di mana dia mengaku Isa bin Maryam. Ketika Barnabas sedang bekerja, datanglah si Yudas Iskariot. Hei Barnabas, lihatlah aku, berimanlah padaku. Sesungguhnya aku Isa bin Maryam. Benarlah kamu Dajjal. Ya, a'taqidu wa annaka Dajjal la'natullah alaik. Aku makin yakin engkau adalah Dajjal. Pergi kamu. Diusirlah dia oleh siapa? Oleh Barnabas. Kenapa tidak dibunuh? Yang membunuhnya nanti Nabi Isa alaihi salam. Bapak Ibu, berkelilinglah dia keliling dunia, bertemu dengan siapa? Bertemu dengan iblis laknatullah alaihim. Di mana? Di segitiga Bermuda. Pertemuan itulah yang ditunggu-tunggu oleh iblis. Maka kemudian mereka merayakan pertemuan tadi di segitiga Bermuda ini, lalu dia sepakat bersama iblis untuk melakukan tipu daya kepada umat manusia di akhir zaman. Apa isi tipu dayanya? Ini dia. Keduanya adalah satu makhluk. Mereka mengatakan Dwi Tunggal. Sama-sama dilahirkan di negara yang dihancurkan Jibril. Sama-sama diselamatkan ketika masih bayi. Si Ajazil kemana? Alam Malakut bersama para malaikat. Si Samiri kemana? Pulau Sokotra.
Kemudian yang satu terlihat dan yang lainnya tidak terlihat. Tujuan persahabatan ini adalah untuk menghancurkan Islam dan kaum muslimin. Sekali lagi, menghancurkan Islam dan kaum muslimin. Yang kedua, menampakkan kesalahan Tuhan yang maha besar yang telah tua renta. Jadi Allah dia fitnah, katakan sudah tua renta. Udah ayana regenerasi, kasih aja kepada anaknya. Biar anak Tuhan yang mewakilinya sekarang. Halo, aman jemaah? Bisa diikuti? Lanjut jemaah. Yang ketiga, menjelaskan bahwa adalah umat yang terbaik yang diutus pada manusia. Bukan kaum muslimin yang memiliki sifat dajjal. Diputarbalikkan data tadi. Inilah fitnah mereka. Kemudian, lalu iblis menetapkan letak istananya itu di dekat Pulau Bermuda. Muhammad Isa Daud, dajjal akan masuk dari segitiga Bermuda. Ada dalam buku itu. Bapak Ibu, kemudian kita percepat. Maka langkah-langkah teknis yang akan mereka lakukan adalah 4 hal. 1, menyesatkan umat manusia dari ajaran agama tauhid, tentu ajaran agama Islam. Yang kedua, mengendalikan seluruh manusia di dunia dengan sistem mereka, the New World Order tadi. Yang ketiga, meraup keuntungan dan kekayaan dunia untuk mereka berdua. Yang keempat, menentukan momentum keluarnya mereka di akhir zaman untuk merayakan puncak kemenangannya di milenium ketiga. Allahu Akbar. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka sepakatlah mereka untuk menyesatkan umat manusia. Tapi mereka tidak mungkin muncul secara langsung. Mereka perbudak satu bangsa yang bisa menjadi hamba mereka. Ternyata ada satu bangsa manusia yang dia kemudian ingin menjadi pengikutnya. Siapa Bapak Ibu? Bangsa itu yang bernama Yahudi. Itulah kenapa sampai hari ini tidak ada yang bisa menghentikan propaganda Yahudi. Bahkan PBB sekalipun tidak bisa. Betul? Dengan semua konspirasinya merupakan propaganda iblis dan dajjal. Mereka adalah petayan kepentingan iblis dan dajjal. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka mereka sekali lagi tidak ridho jika umat Islam hidup berdasarkan Islamnya, berdasarkan syariat Islam. Mereka melakukan banyak tipu daya Bapak Ibu. Dan mereka ini melakukan banyak hal. Yang pertama, mereka melakukan, Allah sendiri yang sudah mengatakan, la tajidanna asyadan nasi adawatan lilladina amanu. Sungguh Muhammad, engkau akan mendapati manusia yang paling sangat besar permusuhannya, kebenciannya kepada orang beriman karena mereka beriman pada Allah dan Rasul dan hidup berdasarkan Islam. Siapa? Yahudi dan orang-orang musyrik. Maksud orang Yahudi. Kenapa Nasraninya hilang? Kalau di dalam ayat yang tadi sebelumnya, walang tardo angkal Yahudu walan Nasoro, ada Nasoronya ya Bapak Ibu ya. Di sini pakai lan selamanya. Artinya orangnya tidak akan pernah ridho kepada kita, baik secara fisik ataupun secara ideologi kita hidup berdasarkan syariat Islam. Kalau Nasoro di sini menggunakan lam alif artinya tidak semua orang Nasrani dan tidak selamanya. Tapi ketika berbicara kebiadaban mereka di muka bumi, Nasroninya hilang. Ya, diganti Nasoronya dengan alladzina asyraku, ya. Orang-orang musyrik maksudnya bukan hanya Nasoro yang menjadi pengikut yang berbujuk bersekutu Yahudi, tapi ada orang-orang Islam yang munafik pun ikut masuk ke dalam propaganda. Mereka pro kepada Israel dan Amerika, ikut memerangi Palestina. Ada tidak sekarang? Banyak Bapak Ibu, dan itu terjadi di timur. Nah, kita menyaksikan sekarang Iran berhadapan dengan Amerika dan ketika mereka membuat pangkalan militer di negara-negara Arab. Allahu Akbar. Bapak Ibu, itulah gambaran fitnah dajjal yang dahsyat luar biasa. Bapak Ibu, ini dari segi pembinaan. Bagaimana bisa Arab itu dihancurkan? Allah sudah mengingatkan pada kita. Bagaimana Allah mengingatkan kita? Sudah Bapak Ibu. Sudah belum Allah mengingatkan pada kita tentang ini? Ada Bapak Ibu. Kita lihat coba. Surat Al-Ankabut yang ke-41. Masalul ladzina takhudhu min dunillahi auliya. Perumpamaan orang-orang yang menjadikan selain daripada Allah, Rasul dan orang-orang beriman sebagai pelindung, pemimpin, penolong, teman setia dan kepercayaan selain daripada Allah, Rasul dan orang beriman. Kamasalil ankabut, seperti perumpamaan laba-laba. Ittakhadat baitan, ketika dia membuat rumah. Nah, ini sarang, ketika dia membuat sarang. Wa inna uhanal buyut, dan sungguh selemah-lemah sarang rumah la baitul ankabut adalah rumah laba-laba law kanu ya'lamun. Sekarang mereka mengatakan Allahu Akbar. Bapak Ibu coba kita lihat ayat ini. Luar biasa. Sekali lagi Bapak Ibu jamaah, inilah gambaran fitnah dajjal, tipu daya dajjal zaman sekarang dari sisi ideologi politik, sosial, politik. Coba kita lihat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Masalul ladzina, perumpamaan orang-orang ittakhadhu yang menjadikan min dunillahi selain daripada Allah
sebagai pelindung, pemimpin, penolong, teman setia, teman kepercayaan, parlemen. Kamasalil ankabut, seperti laba-laba ittakhadat baitan, ketika dia membuat sarang, membuat rumah. Wa inna auhanal buyut, dan sungguh selemah-lemahnya rumah la baitul ankabut adalah sarang laba-laba. Lau kanu ya'lamun, sekiranya mereka mengetahui. Bapak Ibu, jangankan disentuh dengan tangan, ditiup saja hancur tidak? Hancur. Bapak Ibu, saya pelajari, saya tafakuri ayat ini, saya mendapatkan 7 kesimpulan. 1, kehidupannya berdasarkan insting, bukan berdasarkan wahyu Allah. Kalau lebah berdasarkan wahyu. Lebah, sebaliknya perumpamaan orang beriman itu berdasarkan wahyu. Berdasarkan wahyu Allah. Kalau lebah, ya berdasarkan wahyu Allah. Ya, memakan apa yang Allah perintahkan, dan ya dari tubuhnya keluar madu. Kalau ini insting yang digunakan. Kedua, tempat hidupnya gunung, pohon, tempat-tempat dibuat manusia tapi mengotori. Kalau lebah tidak mengotori. Rumah dan sarangnya terbuat dari seratnya sendiri. Orang-orang membuat wadah untuk mengamalkan Islam tapi dengan akalnya sendiri. Sama dengan lebah membuat sarang dari seratnya sendiri. Dan sarang laba-laba tidak berfungsi sebagai rumah tapi sebagai perangkap, Bapak Ibu. Betul, sebagai perangkap? Sebagai perangkap. Coba kita lihat yang satu ini, Bapak Ibu. Allahu Akbar. Ini sarang laba-laba kan? Ketika ada serangga, nempel kan? Dia memangsa sesama makhluk. Selain orang-orang yang menjadikan selain Allah sebagai pelindung, mereka dimangsa oleh orang yang dianggap pemimpin. Bapak Ibu, saya punya buktinya. PBB bukan sebagai badan perdamaian, sebagai instrumen saja. Saya punya buktinya, Bapak Ibu. Baik. Kalau ini sarang laba-laba, ini sarang apa, Bapak Ibu? Ini simbol apa? PBB. Inilah sarang laba-laba zaman sekarang. Ini fitnah Dajjal, kesepakatan iblis dan Dajjal menghancurkan umat Islam dengan strategi klasik divide et impera, dipecah belah, kemudian diadu domba. Betul tidak, Bapak Ibu? Ya. Dan tidak boleh ada satu negara, tidak bisa kita mengklaim sebagai sebuah negara, melainkan kita mengadu, mendaftar kepada PBB. Inilah simbol PBB. Sama tidak simbolnya, Bapak Ibu? Ini sarang laba-laba, ini sarang bangsa-bangsa. PBB, sejak kapan PBB dipimpin oleh orang Islam? Apakah PBB berdasarkan Quran dan Sunnah? Umat Islam tidak sadar ketika kita terjebak dalam sarang bangsa-bangsa seperti dalam sarang laba-laba. Bapak Ibu, inilah sarang laba-laba tadi. Allahu Akbar. Allah sudah jelaskan kepada kita. Bagaimana wujudnya, Bapak Ibu? Seperti inilah wujud mereka memecah belah umat Islam. Inilah gambaran sarang laba-laba. Umat Islam yang tadinya satu tubuh ummatan wahidah dipecah belah dengan strategi klasik. Biri-biri, Bapak Ibu. Serigala. Suka tidak? Suka memangsa kambing tidak? Domba? Beranikah beranikah serigala memangsa biri-biri yang berjamaah bersatu padu? Tidak. Wah, banyak jumlahnya, nggak mungkin. Gimana caranya? Bikin propaganda, fitnah. Gimana caranya? Naik ke tempat yang tinggi. Lalu apa yang dia lakukan? Mengaung dia. Mirip. Oh, serigala. Maka biri-biri yang tadinya berjamaah bersatu padu terpecah belah. Ada yang ke barat, ke timur, begitu kan? Dicaplok satu-satu, plek, ya, plek, ya. Turki Utsmani tidak dihancurkan langsung dari tengah. Islam tidak dihancurkan langsung diperangi Turki Utsmani, tidak. Tapi dari ujung, seperti memakan bubur panas. Kalau makan bubur panas dari tengah apa dari pinggir? Dari pinggir. Dimakan dulu apa? Ya, diambil dulu Yunani, Arab, mana lagi Asia, caplok satu-satu, lama-lama sampai ke Turki juga. Bapak Ibu, umat Islam dipecah belah yang tadinya satu dengan instrumen komunisme yang mereka ciptakan di blok timur, kapitalisme yang mereka ciptakan di blok barat, diciptakan PBB untuk menyeimbangkan antara komunis dan kapitalisme agar ada wasit. Kalau pertarungan ada wasit tidak? Itulah PBB, wasitnya. Tapi yang namanya wasit kalau ada uangnya enak. Dimenangkanlah Arab dan Qatar. Akhirnya menang mereka, naik ke Piala Dunia. Ternyata memalukan Asia di Piala Dunia. Jadi kadinya itu. Tolong diedit ya, Bang.
Karena ada, saya buktikan Bapak Ibu, sejak kapan PBB pro kepada dunia? PBB itu Badan Perdamaian Dunia, betul? Artinya dia menjaga dan menciptakan perdamaian. Betulkah demikian? Lalu sudah berpuluh-puluh tahun Palestina dibantai. Kemana PBB? Saya mendengar ada 300 lebih resolusi PBB. Ada tidak satu resolusi yang berujung pada dihukumnya, di embargonya Israel? Tidak ada. Kenapa? Karena PBB adalah ciptaan mereka, Bapak Ibu. Umat Islam yang satu tubuh dipecah belah menjadi nasionalisme. Udah dipecah belah dalam nasionalisme, dipecah belah dalam multi orpol, ormas, sekte madhab. Betul kan? Seperti sekarang akibatnya apa Bapak? Mudah mereka dibantai dan diadu domba. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini buktinya. Kita lihat buktinya sekarang. Jangankan berbicara tentang umat Islam seluruh dunia, Bapak Ibu. Berbicara tentang negara-negara Islam Arab saja, Bapak Ibu. Kita bicara tentang negara Islam Arab. Jumlah mereka mayoritas di sekeliling Palestina. Ada berapa jumlah mereka? Ada ratusan juta, Bapak Ibu. Ratusan juta jumlah mereka di tanah Arab. Ini saya buktikan, Bapak Ibu. Kita lihat sama-sama. Bapak Ibu, ini Palestina dihuni oleh 4,29 juta Muslim Arab. Muslim Palestina. Dan di sekeliling Palestina ada negara-negara Islam Arab. Saya catat jumlah umat Islam mereka. Ada Maroko, ada Djibouti. Itu sekarang lagi main bola kan? Bapak Ibu, larut dalam itu. Lupa kepada Palestina. Ya. Jumlah mereka ada berapa? 364,76 juta jiwa. Di Palestina tidak lebih dari 9,6 juta. Kemana ini yang 364,76 juta jiwa? Andai mereka kencing bareng-bareng tenggelam, tidak ini Bapak Ibu? Untuk kencing bareng-bareng pun tidak bisa. Kenapa? Mereka dipecah belah menjadi bernegara-negara. Udah dipecah belah dalam bernegara. Ada multi orpol, beda orpol, sama-sama partai politik Islam gak mau bersatu, betul? Berbeda madhab, etnis. Inilah strategi Dajjal dan Iblis menghancurkan Islam lewat dan Nasrani. Bapak Ibu, begini perumpamaan sarang laba-laba itu Bapak Ibu. Jelaskan Allah memberitahukan pada kita bagaimana mereka menghancurkan Islam dan kaum muslimin. Maka percayakah kita kepada bangsa Arab sekarang sudah kita lihat mereka pro kepada siapa? Kepada Palestina atau kepada Amerika? Ya, maka jangan pernah kita tertipu oleh mereka. Mengaku paling sunnah, paling Islam hadir dari tanah mereka, tapi mereka berkhianat pada Islam dan kaum muslimin. Inilah kenapa Allah tidak mau Islam merdeka, Islam tegak di akhir zaman melalui mereka. Tidak. Jelas Bapak Ibu? Walau aradul khuruj a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walau aradul khuruj, andai kata mereka ingin keluar untuk berjihad membela Islam, la'antulahu. Dari dulu mereka sudah persiapkan. Jarak mereka dekat ke Palestina, dekat sekali ke Palestina Bapak Ibu jarak mereka. Bagaimana? Andai mereka bersatu Bapak Ibu. Jumlah mereka lihat, ini ibadah haji kemarin. Banyak kan Bapak Ibu? Kembali kepada perpecahan. Inilah perangkap iblis dan dajjal, tipu daya iblis dan dajjal zaman sekarang. Kita baru bicara umum. Nanti kita rinci satu persatu fitnah dajjal dan tipu daya ini di zaman sekarang. Insya Allah pembahasan ini terus berlanjut Bapak Ibu sampai saya pulang nanti ke Bandung. Bapak Ibu maka hadir terus dalam kajian saya karena materi ini akan dibikin berlanjut. Kalau saya teruskan subuh baru selesai. Siap Bapak Ibu? Nanti besok subuh di mana? Masjid Al-Mukhlisin Al-Muhsin. Bapak Ibu kita lanjutkan materi ini sebagai dalam bentuk judul mungkin Al-Mukhlisin apa temanya? Ya insya Allah temanya sudah ada. Nabi Isa alaihissalam. Kita lanjutkan tentang Nabi Isa alaihissalam versus Dajjal. Nah kita lanjutkan itu. Versus Dajjal. Nyambung dengan materi kita hari ini. Bapak Ibu baik, Bapak Ibu nanti waktu kita tidak banyak sebetulnya masih banyak hal yang ingin saya sampaikan. Dan saya kaitkan dengan bagaimana hari ini baik Bapak Ibu. 2 menit terakhir boleh 2 menit terakhir closing ya Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Sebagai kita lihat jumlah umat Islam mayoritas, tapi apa kata Rasulullah SAW? Ya. Qala Rasulullah SAW, Rasulullah bersabda, yushikul umam ang tada alaikum. Aku khawatirkan umat manusia akan memangsa kalian. Kama tadal akalatu ila skotatia. Seperti hidangan yang akan disantap di tengah-tengah meja. Hidangan disantap di atas meja. Jadi umat Islam hari ini ibarat hidangan di atas meja. Aku khawatir kalian akan dimangsa oleh bangsa-bangsa di dunia. Seperti hidangan di atas meja disantap oleh mereka. Kemudian faqala qailun, maka berkatalah seseorang yang
bertanya, wa min kilatin nahnu yaumaidin ya Rasulullah, apakah kita jumlahnya sedikit minoritas? Bal antum yaumaidin kasir, jumlah kalian banyak. Tadi kita lihat, kita hitung, jumlah kalian banyak. 364 juta bangsa Arab ada di sekeliling Palestina, tapi kalah sama 9,6 juta. Kenapa? Karena kita berpecah belah. Bapak Ibu, kita berbeda ormas, kita berbeda orpo, kita berbeda madhab kan? Betul, berbeda. Ada yang, mohon maaf Bapak Ibu, ada yang Persis, Muhammadiyah, NU, ada yang Salafi, ada apa lagi? Jamaah Tabligh. Kita berbeda pergerakan kan? Tapi masing-masing punya kelebihan, betul? Punya hasanah tersendiri. Tapi mungkinkah masing-masing bisa berjuang hanya sendirian dan menang membela Islam? Ibarat kita berperang hanya dengan ibu jari atau dengan telunjuk, betul? Bisa menang tidak? Tapi coba bayangkan kalau semuanya bersatu, seperti jari yang berbeda bentuk dan fungsinya kita satukan, kita kepalkan. Ada yang mau nyicip? Begitulah ketika umat Islam bersatu. Maka sepenhancurnya Turki, Yahudi dan Nasrani di bawah bimbingan iblis dan dajjal berkata, jangan kau biarkan umat Islam bersatu, bikin mereka pecah belah. Maka jumlah mayoritas mereka tidak lagi menjadi ketakutan. Waliyakzifanna fi qulubi waliyangza'annallahu min suduri aduwikum al-mahabbah. Allah mencabut rasa takut dari dada musuh kalian. Jumlah kita mayoritas tidak lagi mereka takuti karena kita sudah dipecah belah. Kemudian waliyakzifanna fi qulubihimul wahan, dan Allah fi qulubikumul wahan, dan Allah akan membenamkan penyakit wahan kepada hati kalian. Faqala al-qail, bertanya Rasulullah, apa itu wahan? Cinta dunia dan takut mati. Menyaksikan Palestina itu kan, mereka takut untuk berjihad. Andai mereka ingin berjihad membela Palestina dari dulu mudah, karena jarak mereka dekat dan jumlah mereka mayoritas. Tapi Allah tidak. Walakin karihallahum bi'asahum. Allah tidak ridho mereka yang membebaskan Palestina. Lalu siapa? Kita Indonesia yang Allah berikan kehormatan membebaskan Palestina. Allah.